malam semuanya. Terima kasih Pak Agus Manta dan juga Pak Tony yang sudah membuka doa. Dan saya mau melihat lambaian tangan kita semua kalau sudah siap untuk kita belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan senang sekali bisa melayani di GICC malam hari ini. Kalau suara saya jelas, bisa kasih jempol semuanya. Suara saya jelas karena saya sedang tidak di lokasi di Jakarta. Saya sedang ada di salah satu kota di hotel, ya. Dan ini pelayanan saya pertama. Pelayanan saya pertama di awal tahun 2022, dan setelah itu besok saya akan kembali ke Jakarta dan rentetan banyak sekali kesibukan, proyek-proyek yang ada. Tetapi apa yang Pak Agus Manta tadi katakan tentang saya, semuanya karena Tuhan Yesus. Nanti saya akan cerita ya bagaimana betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan itu yang membuat saya senang sekali bisa melayani malam hari ini, karena penting dalam hidup kita bertumbuh terus menjadi serupa dengan Kristus. Saya mungkin seorang coach, motivator, Anda mungkin seorang ibu rumah tangga, ada yang mungkin mahasiswa, ada yang mungkin pengusaha, ada yang mungkin seorang karyawan, apapun profesi kita, kita harus punya hati seorang hamba Tuhan. Amin. Mari taruh tangan di dada kita sama-sama bilang, saya seorang hamba Tuhan, ya. Jadi kita mungkin bukan pendeta, kita mungkin bukan pastor, tapi kita semua hamba-hambanya Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah. Nah, hari ini saya persiapkan sebuah materi buat Anda untuk mempersiapkan, membekali Anda sebuah kehormatan saya bisa melayani di GICC di awal tahun ini. Are you ready for 2022? Ya, Anda siap dengan kita bisa melihat apakah kita semua sudah siap dengan 2022 yang mungkin banyak hal yang kita belum tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya di dalam Tuhan ada hal-hal baik yang disediakan bagi kita. Amin. Nah, saya senang sekali kalau Bapak Ibu bisa chatting ya, kita aktif di kolom chatting ya. Boleh tes dulu chattingannya, tulis amin, kata yes ya. Oke, haleluya. Boleh tulis di kolom chatting ya. Jadi kita bisa berinteraksi di kolom chatting. Silakan kalau chattingannya nyala. Oke, amin. Thank you ya. Oke, ada Bu Hana, ada nama Michael. Oh, Pak Sunawo ya, sudah lama. Oke, Pak Agus, thank you, amin, haleluya. Buat Bapak Ibu yang mau mendapatkan sebagian dari materi presentasi saya, nanti boleh DM di Instagram, ya. Bilang, Coach, minta materi GICC, nanti saya kasih linknya, Anda boleh download. Atau Anda boleh tanya jawab apa saja tentang kerohanian, tentang leadership, tentang sales, marketing, bisnis di Instagram. Karena mungkin Anda tidak punya WhatsApp saya, Anda boleh mendapatkan juga konten-konten yang bermanfaat. Banyak sekali konten-konten yang saya produksi, video-video yang bisa bermanfaat di YouTube maupun juga di Instagram. Oke, langsung saja bicara ready for 2022, siap untuk 2022. Ini adalah momen terbaik di awal tahun untuk kita melakukan refleksi dan resolusi. Apa itu refleksi? Sebuah perenungan, ya, bukan refleksi kaki, tapi perenungan ya, sepanjang 2020, 2021 apa yang sudah kita lalui. Pasti di antara Anda dan saya ada kisah suka dan duka. Ya, ada keberhasilan, ada kegagalan. Ada tawa dan ada air mata pasti yang kita lalui. Ada yang mungkin kehilangan orang yang dicintai. Ada yang mungkin sempat melalui masa-masa Covid, ya. Relasi teman kita ataupun keluarga kita dipanggil Tuhan karena Covid, ya, ataupun juga ada hal yang kita syukuri karena kebaikan Tuhan 2020 2021 kita lalui. Ayo pakai ini sebagai perenungan, ya. Ini yang saya lakukan beberapa hari di akhir tahun dan di awal tahun ini, momen untuk membuat sebuah refleksi diri. Apa yang sudah kita lalui? Apa yang bisa kita pelajari dari tahun-tahun yang sudah lewat, hari-hari yang sudah lewat di 2021 khususnya? Apa yang bisa kita syukuri? Apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari yang kita sudah lalui? Ini saya mendorong buat Bapak Ibu semua. Ayo, pakai waktu ini untuk refleksi. Banyak merenung. Tetapi kita juga pakai waktu awal tahun ini untuk resolusi. Kita menetapkan sasaran, kita menetapkan tujuan, goal yang tentunya kita minta dari Tuhan. Ya, saya beberapa hari ini terus berdoa, Tuhan,
Aku minta visi di 2022. Aku minta rencanamu disingkapkan. Aku minta panggilanmu. Aku minta tujuanmu diperjelas. Aku minta goal. Aku minta arahan dari Tuhan. Nah, saya mulai catat. Ada beberapa hal yang Tuhan sudah mulai tunjukkan untuk saya coba capai, saya coba raih, dan saya kerjakan di 2022. Ya, supaya hidup ini ada arah. Jangan mentalnya cuma ngalir aja. Ya, ngalir aja deh, ngeflow aja deh besok. Ya, ntar lihat besok apa yang terjadi. Hati-hati. Yang suka ngalir-ngalir di sungai, di kali itu apa? Nah, Anda tahu sendiri. Yang suka ngalir-ngalir, ngapung-ngapung itu apa? Ya, nyangkut kebanyakan. Hidup itu harus ada rencana. Hidup itu harus ada arah. Ya, bahkan Alkitab katakan petinju pun harus punya sasaran untuk bertinju. Ya, jadi kita harus minta dari Tuhan. 2022 apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Amin, saudara. Nah, kita lihat di sini pertanyaan saya buat Anda. Ya, masa lalu adalah masa yang sudah lewat. Ya, kita nggak bisa ulang lagi. Keberhasilan, kegagalan sudah lewat di masa lalu, termasuk trauma, kekecewaan, kepahitan di masa lalu. Itu semua sudah lewat. Masa lalu kita nggak bisa ulang. Masa lalu kita nggak bisa ganti lagi. Masa lalu kita nggak bisa perbaiki lagi karena sudah lewat. Tetapi bagaimana dengan masa depan? Masa depan sesuatu yang belum pasti. Masa depan sesuatu yang belum kita tahu apa yang terjadi. Apakah virus makin banyak nanti, Omikron, dan juga mutasi lain? Apakah PPKM akan meningkat? Apakah kebijakan pemerintah karantina akan makin panjang atau makin pendek? Kan berubah-berubah terus. Kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Apakah akan ada lockdown lagi? Apakah akan membaik? Itu di masa depan. Tapi ingat, masa depan adalah masa yang penuh kesempatan, peluang, harapan. Nah, masa yang terbaik adalah kapan? Masa sekarang. Katakan sama-sama Bapak Ibu, walaupun saya tidak mendengar suara Anda. Bilang masa sekarang. Masa sekarang inilah masa yang terbaik untuk kita bisa mempersiapkan masa depan. Jadi kalau Anda merasa, aduh, saya belum puas nih dengan kehidupan saya, secara keuangan saya sekarang gali lubang tutup lubang, banyak hutang. Aduh, keluarga saya banyak konflik. Aduh, saya nggak puas nih dengan berat badan saya nih, kok kayaknya tambah meningkat nih. Ya, saya nggak puas nih dengan pencapaian saya di kantor, karir saya. Itu adalah hal yang kita sudah lakukan di masa lalu sehingga menciptakan apa yang Anda nikmati hari ini. Tapi kalau Anda mau perbaiki, Anda mau ada kemajuan, Anda mau ada peningkatan di masa depan, kita harus buat perubahan di masa sekarang. Ya itulah, kalau kita nggak buat perubahan sekarang, jangan heran 2022 mirip 2021. Masih tetap aja overweight misalnya, masih tetap aja gali lubang tutup lubang hutang, masih aja ribut terus sama istri sama suami. Kalau kita nggak buat perubahan, maka 2022 kita akan mirip-mirip aja tahun-tahun lalu, menderita dengan hal-hal yang tidak perlu, ya, konflik yang tidak perlu, kepahitan, kekecewaan masa lalu akan terjadi lagi di 2022. Nah, makanya inilah yang saya mau ajak kita sama-sama persiapkan masa depan kita. Siapa yang rindu punya masa depan lebih baik? Bisa lambaikan tangan? Oke, wow, thank you ya. Nah, kita lihat sama-sama. Pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi masa depan? Coba Bapak Ibu pikirkan ya, sama-sama kita pikir ya. Menurut Anda, kira-kira tahun 2022 secara ekonomi, secara market, secara virus, penanganan, kebijakan pemerintah, politik, bencana alam, menurut Anda 2022 ini tahun yang akan tambah baik keadaan atau tambah buruk? Coba pikir. Bukan harapan ya. Kalau harapan pasti, oh amin, pasti baik, pasti baik. Yang saya maksud realita. Menurut Anda, 2022 keadaan nanti makin parah, makin buruk, makin baik, makin nggak menentu, atau makin nggak jelas? Coba pikir dulu, saya kasih waktu. Ada mau jawab, boleh taruh di kolom chatting. Ya, bukan harapan ya, realita. Coba deh pikir-pikir. Kira-kira 2022 ini virus tambah banyak atau tambah dikit? Kira-kira ekonomi makin maju atau makin turun? Kira-kira kebijakan pemerintah makin mendukung kita atau tidak mendukung? Politik makin kacau atau makin bagus? Coba pikir. Apa jawabannya?
Biasanya kalau saya tanya, ada yang bilang makin baik, ada yang bilang makin buruk, ada yang bilang nggak menentu, ada yang bilang nggak jelas. Saya mau tanya, siapa yang mau tahu jawaban dari coach? Ya, nah nanti boleh pinjam jawaban saya kalau ada yang tanya tahun 2022 kira-kira makin baik atau makin buruk. Siapa yang mau tahu? Ayo, ayo. Ini jawaban paling bijak dan paling benar, ya. Cuma Tuhan yang tahu, ya. Mau naik atau mau turun, makin baik atau makin buruk, cuma Tuhan yang tahu. Yang penting saya tambah baik dan Anda. Yang penting saya tambah semangat. Yang penting saya dan Anda tambah beriman, tambah maju dalam Tuhan, tambah grow in Christ. Karena begini, keadaan itu faktor di luar kendali kita. Ya, itu adalah faktor eksternal. Keadaan naik atau turun, cuma Tuhan yang tahu. Tapi kita mau makin maju atau makin mundur, kita mau makin fokus pada Tuhan atau tidak, itu dalam kendali kita. Amin? Amin? Faktor eksternal adalah pemicu. Faktor internal adalah penentu. Saya ulang ya, catat baik-baik. Faktor eksternal, naik atau turun, baik atau buruk, itu cuma pemicu. Tapi faktor internal diri saya dan Anda itu penentu. Contoh, dulu nggak ada virus, nggak ada Zoom online. Iya, ibadahnya tatap muka. Ada nggak orang-orang yang malas ibadah? Ada nggak orang yang penjualannya mungkin tidak closing ya? Kalau saya tangani orang sales marketing, ada. Ada nggak yang bisnisnya morat-marit, ya berat ketika nggak ada virus, nggak ada pandemi, nggak ada PPKM? Ada. Tapi di tengah-tengah pandemi, di tengah virus, ada nggak yang penjualannya meningkat? Ada nggak yang bisnisnya makin hebat? Ada nggak yang rohaninya makin maju walaupun Zoom online, makin cari Tuhan? Ada juga. Berarti keadaan mau baik atau buruk, ada saja orang-orang yang makin maju. Tapi ada juga orang-orang yang makin mundur. Amin? Nah, jadi kita ingat penentunya adalah bagaimana kualitas diri kita dibangun. Nah, kita lihat dulu. Ini ayat yang akan menjadi harapan kita. Ya, Amsal 23 ayat 17 sampai dengan 18. Kita baca sama-sama ya. Walaupun saya tidak mendengar suara Anda baca di layar. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Masa depan sungguh ada. Aminkan dulu. Amin. Tapi ingat, masa depan sungguh ada buat saya dan saudara. Lihat ayat berikutnya tadi. Jadilah bijak. Tujukanlah hatimu kemana? Ke jalan yang benar. Nah, masa depan sungguh ada bagi orang yang jadi bijak dan tujukan hatinya ke jalan yang benar. Nah, makanya penting ya kita ada di dalam komunitas GICC ini supaya saling mengingatkan, saling mengarahkan ke jalan yang benar. Amin. Nah, hari ini kita lihat nanti kalau 2022 gelombang makin besar, kita kan ada katanya bisa gelombang ketiga, ada nanti virus makin melonjak di beberapa negara, sudah panik ya, atau gelombang ekonomi. Ingat, anak-anak Tuhan harus berselancar di atas ombak. Ya, pilih untuk berselancar. Anda tipe yang mana? Selama pandemi ini Anda mau menunggu saja, waiting for, atau while waiting, sementara menunggu keadaan berlalu, badai berlalu, kita tetap rajin datang dalam ibadah GICC. Kita sementara menunggu, kita tetap sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita tetap rajin dalam pekerjaan, berinovasi. Nah, hari ini saya bagikan 6 poin singkat buat Bapak Ibu GICC untuk kita bisa win the future. Ya, tadi saya bilang, are you ready for 2020? Apakah Anda siap untuk 2022. Ya, 2022. 2022 kita mau menangkan 2022 bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau melihat kemenangan di 2022? Angkat tangan ya, aminkan ya, buat bisnismu, pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya ada 8 S, ya, tapi S berikutnya itu saya tidak bahas karena lebih berurusan dengan selling, tentang dunia penjualan dan lain sebagainya. Saya ambil yang relevan untuk kehidupan sehari-hari saudara, ya. Nah, kita lihat yang pertama.
Kalau kita mau lihat 2022 menjadi sebuah kemenangan, kita harus punya spirit yang selalu bisa survive dalam segala keadaan. Ya, apa itu survive? Bertahan dalam segala keadaan. Katakan sama-sama bertahan. Ya, coba bayangin orang mau tenggelam tapi dia masih bisa bertahan. Dia masih punya pegangan. Ya, kalau dia punya pegangan, dia masih bertahan walaupun berat dengan ombak yang ada, dia tidak akan tenggelam. Minimal masih pegangan. Kapan dia tenggelam? Ketika dia lepas pegangannya. Sesulit apapun hidup kita, jangan lepaskan pegangan iman kita pada Yesus Kristus Tuhan. Dia pegangan kita yang kokoh. Dia batu karang kita yang teguh. Dia perisai iman kita. Dia gunung batu kita yang kekal. Amin, saudara. Pegang. Saudara mungkin ingat waktu tahun lalu saya cerita di GICC, ya, bagaimana stay strong. Saya masih ingat, saya kena COVID dan saya dirawat rumah sakit, dan setelah itu ternyata kurang lebih 7 bulan lambung saya kena. Jadi berat badan saya menurun, kena lambung, saya harus bertahan. Asal kita harus tahu, hidup tidak semudah kata-katanya motivator. Ya, hidup tidak semudah kata-katanya motivator. Setiap kita butuh Tuhan. Pengusaha butuh Tuhan. Pebisnis butuh Tuhan, konglomerat butuh Tuhan, dokter, pengacara, motivator, artis butuh Tuhan. Amin. Saya butuh Tuhan. Itu yang membuat kita bisa survive. Kalau kita survive, itu yang membuat kita tidak menyerah. Ingat, menyerah dan berserah beda. Apa bedanya menyerah dan berserah? Menyerah melepaskan kendali hidup pada keadaan, maka dia akan putus asa. Tapi berserah, kita melepaskan kendali hidup pada Tuhan. Jadi ingat, berserah dan menyerah beda. Ya, kita lihat dari Paulus, kita belajar dari Paulus. Wow, hebat ini Paulus. Ya, Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Dia berkata apa? Dan kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, kata Rasul Paulus. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Ya, dalam segala keadaan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu apa kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti ketika bertubi-tubi tantangan, masalah, perkara, dia bisa tanggung karena dia tahu pegangannya pada siapa? Tuhan Yesus. Itu yang memberi kekuatan. Itu yang membuat Paulus bisa bertahan. Poin pertama apa? Survive. Kalau Anda mau menghadapi 2022 ini, kita harus bisa punya kemampuan bertahan. Aduh, coach, tapi bisnis lagi lesu, bertahan. Aduh, rohani lagi kering, bertahan. Aduh, rumah tangga kayaknya pengen cerai aja nih, bertahan. Aduh, udah nggak kuat nih hadapi semua masalah hidup, bertahan. Memang nggak gampang. Nggak segampang yang saya ucapin. Saya pun harus bertahan dalam berbagai keadaan. Tapi Tuhan yang memampukan kita. Amin. Nah, setelah bertahan, kita harus shifting. Kita harus siap shifting. Dunia sudah berubah ya. Cara meeting, cara ibadah kita online sekarang berubah ya. Cara berbisnis ya, bisnis online kenceng sekarang, pinjaman online juga kenceng sekarang ya. Nah, fashion ya, apalagi kita lihat di dunia transportasi, kuliner. Ayo, siapa penggemar drama Korea di sini, ibu-ibu? Ayo angkat tangan, ayo tulis saya di kolom chatting, angkat tangan. Ada penggemar drakor di sini? Ya, sejak pandemi, wah banyak season-season drama Korea ya yang dinonton ya. Saya sih bukan penggemar drama Korea, tapi istri saya. Kadang-kadang sudah mau tidur malam-malam dia bilang nanggung. Ya, nanggungnya bisa 2 season. Ayo nonton apa? Ya, Penthouse, My Beloved Summer, atau apa? Hometown Cha-Cha-Cha, atau Hospital Playlist, atau Songkang ya. Apa itu? Love, Marriage, Divorce ya. Oke, banyak sekali judul-judul drama Korea ya. Ada pecinta drama Korea juga mungkin sih. Tapi ada juga yang nggak suka drama Korea. Ada yang lebih suka Netflix. Ada yang suka main game. Ada juga penggemarnya Ikatan Cinta ya, dari TV ya. Nah, tapi ada juga yang nggak suka nonton drama. Kenapa? Karena dia bilang hidupnya sudah penuh dengan drama katanya ya. Ya, artinya apa? Dunia kita sudah berubah. Ya, anak-anak juga
Anak-anak saya kebanyakan saya sampai larang, aduh kebanyakan main game dan lain sebagainya. Sejak pandemi ini sudah membuat shifting terjadi, ya. Orang-orang jadi mulai suka sepedaan. Saya lihat ya ibu-ibu yang biasa beli Chanel, Hermes, ya. Sekarang nentengnya apa? Nentengnya road bike, bawa fotografer, videografer gitu ya, bawa Brompton, Pinarello, Cervelo. Wah, sepeda-sepeda ratusan juta, ya. Wah, ada juga mainnya tanaman hias, janda bolong katanya jadi mahal, ya. Ada main trading, saham. Semua dunia sedang berubah sekarang. Dunia kita sudah berubah. Nah, yang saya mau ajak kita untuk siap di 2022, kita harus juga berubah dari karakter lama kepada karakter yang baru. Amin. Jangan dunianya saja berubah, tapi sikap yang lama kita mau adopsi sikap yang baru. Ya, makanya saya banyak merenungi. Lihat sikap-sikap saya yang kurang, sikap-sikap saya yang jelek, karakter saya yang buruk, saya perlu perbaiki. Ingat firman Tuhan bilang apa? Anggur yang baru, kalau masuk ke kantong kirbat yang lama, anggurnya akan bocor. Artinya apa? Siapa yang mau menerima berkat-berkat yang baru di 2022, lambaikan tangan. Ya, Tuhan sediakan berkat-berkat yang melimpah. Tapi persiapkan wadahnya. Wadahnya itu apa? Sikap kita, karakter kita, pola pikir kita harus perbaharui. Itu yang membuat kita bisa meraih kemenangan. Saudara, kalau lihat hidup saya sekarang, karena banyak hal yang saya ubah, ya. Saya ini lahir dari keluarga yang broken home. Ayah saya tinggalkan kami dari kecil. Dia pemabuk, pecandu narkoba, pernah di penjara waktu zaman SDSB, tahu ya, zaman-zaman Porkas, Loto, ya, dulu di tahun 80-an. Saya tinggal di sebuah kota kecil, ya, sebuah kota di daerah Sulawesi. Saya tidak bisa lupa ibu saya berulang kali coba mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia menderita sekali menghadapi ayah saya. Saya nggak bisa lupa ibu saya bilang begini, kalau bukan demi kamu dengan cici kamu, mama lebih baik mati. Jadi dia berjuang bertahan hidup untuk besarkan saya. Kami tinggal di rumah nenek. Saya tahu apa rasanya hidup miskin, ke sekolah naik becak, jalan kaki. Sementara ayah saya foya-foya. Apa yang terjadi? Ketika remaja, saya hancurkan ini keluarga. Ibu saya begitu hancur. Ayah saya sakiti hatinya, saya ketika remaja saya sakiti hati ibu saya. Tapi begitu besar kuasa doa seorang ibu. Ya, begitu besar kuasa seorang ibu. Ini 2 minggu ini saya bawa ibu saya liburan. Ya, saya baru antar dia ke airport pulang. Saya punya tekad untuk bahagiakan dia karena saya sudah banyak buat dia sedih waktu saya remaja. Tapi lihat, waktu doa seorang ibu, saya mau pindah ke Jakarta. Kenapa? Saya sakiti hatinya karena saya menjadi pecandu narkoba ketika remaja. Saya pecandu narkoba, saya kehidupan malam juga, saya berontak dari ibu saya pergi ke Jakarta, saya kos-kosan, terus saya numpan di rumah tante saya di daerah Muara Karang. Tante saya seorang muslim, kemana-mana saya naik angkot. Dari kecil saya sering dibully. Ya, saya nggak bisa bicara seperti ini, saya cadel, nggak bisa bilang R. Ya, jadi suka dibilang, coba bilang ular lari lurus melingkar-lingkar di pagar, saya nggak bisa, saya minder, saya nggak ada arah. Tapi ketika saya pindah ke Jakarta tahun 98, saya nggak bisa lupa, ada teman ajak saya ke gereja. Sebenarnya bukan acara gereja, seminar, kayak malam-malam begini, ternyata seminar itu seminar rohani, kayak retret. Saya dijamah Tuhan, saya nangis sejadi-jadinya tahun 98. Hari itu saya ingat tahun 98, saya berhenti rokok. Saya berhenti narkoba, saya sudah suntik narkoba. Saya berhenti hidup malam. Saya mengawali karir saya menjadi seorang sales properti dengan gaji nggak sampai 1 juta. Kerja di proyek. Inilah hari yang kandani yang Tuhan ubahkan tahun 98. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Orang yang gak ada arah hidupnya, gondrong, menyakiti hati orang tuanya, berontak, tapi karena air mata dan doa seorang ibu, tidak ada yang mustahil. Kalau ada seorang ibu, seorang bapak di sini yang merindukan pemulihan buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu, saya sudah contoh nyata melihat bagaimana hidup saya bisa berubah. Ini ada kesaksian yang lain lagi sebenarnya. Ayah saya juga bertobat, ya. Setelah dia sudah menikah dengan perempuan muda, 18 tahun, usianya selisih, perempuan muslim, bagaimana dia habis-habisan, tapi itu ada cerita lain lah ya. Itu ada cerita ayah saya sendiri, bagaimana saya doakan ayah saya sampai bertobat bertahun-tahun, tapi penuh dengan air mata. Siapa saya? Saya orang yang nggak bisa apa-apa, yang hancur, minder, tidak ada arah, bahkan ngomong pun nggak becus dulu. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus dan dijamah Tuhan,
beberapa tahun berikutnya, sekitar tahun 2000, 20 tahun lalu, tiba-tiba mulut saya terjadi mujizat. Tuhan jamah. R. Oh, ternyata bisa bilang R loh. Nah, makanya saya sekarang menjadi pengajar public speaking tiap bulan. Ya, ngajar Miss Indonesia, dan saya nggak bisa hitung lagi. Sudah begitu banyak instansi, perusahaan-perusahaan yang kami handle ya, berbicara di depan bupati, wali kota, gubernur, melatih anggota DPR, perusahaan-perusahaan ternama. Siapa saya? Saya orang yang tidak bisa apa-apa banyak, tapi saya punya Yesus Tuhan. Itu yang membuat sampai hari ini saya mau melayani Tuhan. Ingat Bapak Ibu, berkat sumber kita adalah pertolongan kita, mujizat, kesembuhan, pemulihan, keluarga. Itu dari Tuhan Yesus. Amin saudara. Amin saudara. Itu yang membuat saya terus mau melayani Tuhan sampai hari ini. Itu yang membuat saya begitu cinta Tuhan. Bagaimana nggak cinta Tuhan, saudara? Hidup sudah hancur, hidup sudah nggak ada harapan, nggak dianggap bisa ada seperti ini, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Ini kesaksian. Nah, makanya yang kedua apa tadi saya bahas, shifting. Saudara pun kalau mau lihat 2022 menjadi kemenangan, harus ada perubahan. Harus ada perubahan, ya. Jadi kasih tahu kalau ada suamimu, ada istrimu, ada keluargamu bilang kamu harus ada perubahan juga. Saya juga harus ada perubahan, ya. Ada perubahan, ya. Istri, suami, ya, kita harus ada perubahan pelan-pelan. Pertolongan Tuhan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Nah, yang ketiga, kita butuh strategi untuk bisa siap memenangkan 2022. Setuju nggak Bapak Ibu kalau saya bilang kalau mau menurunkan berat badan butuh strategi diet, strategi olahraga? Setuju ya? Kalau mau punya uang lebih banyak butuh strategi dalam bisnis nggak? Kalau mau meningkatkan penjualan butuh strategi nggak? Butuh. Kalau mau menang pertandingan butuh strategi nggak? Kalau mau bangun rumah butuh perencanaan nggak? Butuh. Begitu pula membangun hidup kita. Ini Alkitab bilang loh. Kita lihat ya. Lihat, ini strategi. Alkitab sudah catat. Lukas 14 ayat 28. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Budgeting. Hebat loh. Alkitab sudah catat tentang budgeting. Jadi kalau mau bangun rumah harus ada anggaran, susun strategi, bikin perencanaan kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jangan sembarangan bangun sesuatu tapi nggak siap perencanaannya. Berarti perencanaan itu Alkitabiah ya. Perencanaan bersama Tuhan, anggaran, itu contoh strategi. Bangun menara, artinya apa? Kita kan bukan bangun menara, kita bangun hidup. 2022, kita mau bangun hidup kita lebih baik. Kita mau bangun bisnis kita mau bangun penjualan kita mau bangun keluarga kita mau bangun pelayanan kita mau bangun rohani kita. Butuh strategi. Amin. Nah, strategi terbaik datang dari Tuhan. Minta strategi. Doa saya hampir tiap hari, Tuhan, berikan aku ide, berikan aku strategi, berikan aku kreativitas, berikan aku inovasi, berikan aku hikmat. Karena Tuhan bisa kasih kita ide. Ada ibu-ibu dapat ide bikin cincau, ya, cincau kan hal biasa. Tapi karena ide dari Tuhan, cincaunya jadi terkenal. Sampai Ibu Megawati, sampai masuk food hall, Sogo. Cincau kan hal biasa di pasar. Tapi kalau cincaunya sudah masuk di Sogo, hot food hall, jadi mahal. Wah, sekarang jadi penyalur cincau. Padahal dulu itu cincaunya cuma gratisan. Kalau kita ada persekutuan, dia kasih kita gratis. Bayangin, seorang ibu dikasih ide bikin cincau, sampai hari ini hidup dari cincaunya. Wah, pesanan banyak. Itu ide, itu strategi. Dalam bisnis, dalam penjualan, dalam marketing, dalam kehidupan, kita butuh strategi dari Tuhan. Amin. Nah, kita lihat lagi ayatnya ya. Lukas 14 ayat 31. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Artinya bikin kalkulasi dong. Mau pergi perang, hitung-hitung dulu nih. Bisa menang nggak nih perang? Nah, sama, mau hadapi 2022, ayo bikin strategi supaya kita bisa menangkan kompetisi di market, kita bisa menangkan banyak hal di 2022. Minta dari Tuhan strategi, ya.
Selain minta dari Tuhan, belajar sama orang-orang yang sudah lebih dahulu mencapai kemenangan di bidangnya, kita belajar strateginya. Ya, kita belajar strateginya. Nah, cara terbaik adalah belajar dari orang-orang yang sudah mencapai kemenangan di bidangnya. Ya, oke. Nah, kita lihat. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa di sini orang-orang sibuk setiap harinya? Kadang-kadang waktu nggak berasa dari pagi sampai sore, udah malam ya. Banyak ya, kadang-kadang nggak berasa udah awal tahun. Bentar lagi Imlek loh. Nggak lama lagi bulan puasa, maju loh. Lebaran ini kita Mei. Nggak lama lagi nanti udah akhir tahun lagi. Tapi saya mau beritahu, jangan bangga kalau cuma sibuk. Sibuk itu belum tentu ada duitnya. Sibuk itu belum tentu ada pencapaian. Sibuk itu belum tentu ada closing. Sibuk itu belum tentu ada kemajuan. Karena sibuk dengan produktif beda. Banyak orang saya lihat sibuk. Oh, ternyata sibuk update status. Ya, sibuk main sosmed. Banyak orang bilang, aduh sibuk, gak ada waktu olahraga, gak ada waktu ibadah, gak ada waktu persekutuan, gak ada waktu mesbah keluarga. Yang ada apa? Hidupnya P11, pergi pagi pulang petang, pencapaian pas-pasan. Pantat pegel-pegel, pala pusing-pusing. Sibuk tapi gak ada hasil. Ingat, tidak cukup jadi orang sibuk. Harus produktif. Sibuk bagus, tapi sibuknya menghasilkan nggak? Sibuknya ada sesuatu yang dicapai nggak, diraih? Ya. Nah, kita lihat ya. Satu waktu saya ketemu John Maxwell. Ya, tahu John Maxwell ya, pakar kepemimpinan ya. Saya ketemu dia di Amerika. Ada satu statement beliau berkata begini, saya suka sekali. Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengubah hidup ini sampai kita mengubah daily routine. Daily routine. Rahasia kesuksesan katanya dilihat dari aktivitas kita sehari-hari. Nah, mau lihat kesuksesan orang, lihat aja aktivitasnya. Coba cek aktivitas kita dari pagi sampai malam ngapain aja. Ada olahraga nggak? Ini saya baru olahraga nih. Ada waktu nggak buat keluarga? Ada waktu nggak baca firman? Ada waktu nggak berdoa? Ada waktu nggak membangun relasi? Ada waktu nggak untuk fokus di pengembangan bisnis kalau kita pebisnis ya? Ada waktu nggak untuk kita berikan yang terbaik di pekerjaan kita? Ada waktu nggak buat anak kita? Ada waktu nggak buat istri atau suami kita? Ada waktu nggak untuk kita melayani? Lihat tiap hari hidup kita itu ngapain aja. Jadi aktivitas yang kita buat sehari-hari itu yang membentuk masa depan kita. Ya, masa depan kita di 2022 ditentukan dari keseharian kita. Kalau kesehariannya kebanyakan rebahan, santai, ya ngemil, ya nonton, hiburan, ya nggak heran, tidak banyak hal yang kita capai dalam hidup. Ya, boros, ya. Nah, belanja online dikit-dikit gitu ya. Makin banyak misalnya. Jadi ini rahasia sukses itu dari aktivitas. Jadi kalau ada orang konseling sama saya, dia bilang, aduh nasib saya buruk. Setelah saya cek, biasanya bukan nasibnya yang buruk. Kebiasaannya buruk. Pilihan hidupnya buruk. Membentuk nasib yang buruk. Mau bikin nasib kita buruk, gampang loh. Merokok lebih banyak ya. Begadang, minum alkohol, kasar sama istri atau suami, ya, bangun siang, begadang, makan gak sehat, makan jeroan semua tuh, gorengan semua dimakan aja, terus gak usah berdoa, gak usah andalkan Tuhan, itu aja kita lakukan tiap hari. Kira-kira rusak gak hidup kita? Terus kalau sudah sakit, kalau sudah dipecat, kalau sudah nganggur, kalau sudah bisnisnya drop, terus kita bilang nasib kita buruk. Padahal kebanyakan pilihannya dan kebiasaannya buruk. Jadi ingat ya, kalau ada orang bilang nasib saya sial, nasibnya saya buruk, kalau kita konseling tanya dulu, kamu sehari-hari ngapain aja? Ya, seminggu ngapain aja? Sebulan ngapain aja? Lihat deh, hidup dia, kebiasaan-kebiasaan dia, itu kebanyakan yang membentuk. Yang membentuk apa yang tidak seharusnya terjadi. Oke? Nah, yang keempat, kita harus bersinergi. Ya, sinergi. Sinergi itu bicara apa? Ada kesatuan, ya, ada kolaborasi, ya, ada partnership. Kalau di dalam pelayanan, sinergi itu bicara apa? Saling melengkapi di dalam pelayanan, ya. Sama tadi ya, pelayanan GICC ini bisa berlangsung setiap waktu karena ada sinergi, ya, satu dengan yang lain.
Sinergi juga bisa bicara antara suami dan istri. Harus bersinergi. Ada kesatuan. Ya, anak dengan orang tua. Sinergi juga bisa bicara karyawan dengan atasan. Ya, karyawan dengan atasan bisa bersinergi. Nah, apalagi? Sinergi juga bisa bicara antara rekan kerja dengan rekan kerja yang lain. Itu namanya kerja sama tim. Ya, makanya ada istilah kerja sendiri baik, tapi kerja sama lebih baik lagi. Ya. Nah, makanya Alkitab bilang apa? Tidak baik manusia hidup seorang diri, harus bersinergi, berkolaborasi. Tetapi kita juga perlu bersinergi dengan Tuhan. Ya. Apapun profesi kita, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Nyatu. Nyatu. Coba tangannya begini semuanya. Coba tangannya begini, Bapak Ibu. Nyatu. Nyatunya sama siapa? Suami dengan istri. Ya. Kita dengan Tuhan. Nyatu. Jangan sendiri-sendiri. Nah, jalan sendiri, Tuhan di sini, kita di sini. Jadi itu namanya ketika kita bersinergi dengan Tuhan, ada arahan, ada tuntunan, ada koreksi, ada bimbingan Tuhan. Nah, setelah bersinergi dengan Tuhan, bersinergi dengan sesama teman-teman seiman. Ya, bersinergi mungkin di dalam bidang pekerjaan kita. Apalagi zaman sekarang loh, kolaborasi. Ya, tapi tentu kita pilih bersinergi dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan pertemukan dalam hidup kita. Ya, bisa berupa partner bisnis, bisa mungkin membangun jaringan tim dan lain sebagainya. Apalagi kalau Anda ada di industri penjualan ya, misalnya kita membangun jaring penjualan, ya networking. Nah, itu menjadi sinergi yang kita perlu perluas di tahun 2022. Ya, tambah teman, tambah relasi, tambah jaringan, tambah kenalan, ya bersinergilah dengan orang-orang yang tepat. Saya berdoa loh, saya bilang Tuhan, pertemukan aku dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat. Ya, bisa jadi karena pertemuan itu kita kerja sama bisnis menghasilkan sesuatu hal yang menguntungkan kedua pihak. Tapi kalau kita bertemu juga dengan pihak yang salah, kenalan dengan orang salah, bisa berakibat juga kerugian, salah investasi, salah kongsi bisnis, ya itu juga bisa terjadi. Sama juga kalau masih belum menikah, pertemukan dengan pasangan hidup yang tepat. Ya, karena dari orang yang kita temui dalam hidup bisa membawa hidup kita makin naik atau makin turun, makin dekat sama Tuhan atau makin jauh dari Tuhan. Jadi penting bersinergi dengan orang-orang tepat. Nah, dua hal lagi terakhir. Ya, oke. Di sini dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, bersinergi sama Tuhan ya, di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, jadi sinergi dengan Tuhan, sinergi dengan manusia. Yang kelima, skill set. Skill set itu adalah keahlian, kemampuan. Zaman sudah berubah, Bapak Ibu. Kita harus tambah terus kemampuan-kemampuan baru dalam hidup kita. Ya, kemampuan apa? Misalnya, kemampuan dalam berbisnis, kemampuan di dalam digital, marketing, kemampuan di dalam penjualan, kemampuan dalam marketing online, kemampuan menjalankan bisnis online, kemampuan mungkin komunikasi. Karena komunikasi kita kurang, kita perbaiki, kita belajar. Atau kemampuan leadership. Jadi, kita harus cek diri kita. Apa yang kurang dari diri kita yang perlu kita tingkatkan. Ya. Contoh, dulu saya masih bisa ngetik 10 jari. Masih ingat gak? Zaman-zaman kita dulu ngetik 10 jari itu pakai karbon, pakai tip X, bawa kopor. Sekarang anak-anak milenial, anak-anak muda udah nggak lihat tuh. Ya, kayak bagaimana tuh mesin ketik. Mereka udah pakai touchscreen. Wah, lebih jago daripada orang tuanya. Bener ya? Anak-anak saya itu lebih jago setting-setting handphone ya. Daripada kita ya. Siapa yang setuju anak-anak kita kadang-kadang lebih jago setting handphone dari kita ya. Nah, mau nggak mau kita belajar lagi. Nah, karena orang kalau nggak belajar ketinggalan. Siapapun, hamba Tuhan, ibu rumah tangga bisa nggak meningkatkan skillnya? Ayo dong belajar dari YouTube, masakan-masakan baru. Saya bersyukur loh, sejak pandemi ini ya, banyak menu-menu baru di rumah saya. Istri saya pelajar dari YouTube. Wah, dia bikin ikan kuning. Wah, nanti bikin macam-macam lah. Ya, dari mana belajar? Dari
YouTube. Sekarang mau belajar gampang ya, murah ya, lewat YouTube gratis, ya, lewat buku, lewat Google, lewat training, lewat seminar, ya. Jadi skill itu tidak selalu skill bisnis. Mungkin skill masak, gara-gara masak jadi enak, wah suami makin betah, ya. Bisa jadi karena masak enak, tiba-tiba jadi sumber mata pencaharian, ya. Tiba-tiba bisa jualan sampingan, ya. Ada lagi yang mungkin skill olahraganya meningkat, skill bercocok tanamnya, berkebunnya meningkat, ya. Nah, ada juga skill olahraganya meningkat. Jadi harus ada kemajuan. Ada istilah grow yourself and your business will grow. Bahkan Bapak Ibu harus banyak baca buku, ya. Baca buku, tentu Alkitab yang utama. Tetapi ini firman Tuhan katakan loh. Kita lihat ya. Kalau Anda mau memenangkan masa depan, mempersiapkan diri, Amsal 1 ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah doa. Di situ, menambah puasa. Doa penting, puasa penting, pujian penyembahan penting, tapi juga menambah ilmu. Alkitab yang ngomong loh, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya terus belajar. Liburan pun saya bawa buku loh, 2, belajar. Ya, buka Instagram bisa belajar, buka YouTube bisa belajar, buka Google bisa belajar, belajar dari hamba Tuhan, belajar dari teman, belajar dari orang-orang di sekeliling kita. Bisa belajar nggak dari orang sukses? Belajar. Dari orang gagal boleh belajar nggak kita? Boleh. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Bahkan Bapak Ibu juga saya undang kalau mau belajar setiap bulan kami banyak program online. Ya. Dulu biasa kami buat di hotel berbintang, mahal, satu orang bisa 2 juta, 3 juta setengah, 15 juta per orang. Sekarang online mulai, cukup ratusan ribu, Anda bisa belajar 1 hari tentang leadership, tentang sales marketing. Kayak bulan ini kami buat 6 bulan sekali tentang sales marketing, bagaimana meningkatkan penjualan. Ada juga tentang public speaking, Sabtu Minggu ini ada training public speaking, bulan depan training leadership, banyak perusahaan utus manajer-manajer, supervisornya untuk belajar supaya peningkatan kepemimpinan. Karena kalau supervisornya, manajernya, atau Anda meningkat kepemimpinannya, tim Anda juga berkembang. Omset juga berkembang. Ya, silakan kalau mau belajar. Nanti boleh tanya di Instagram saya itu ada link, Anda boleh lihat menu-menunya, setiap bulan ada pelajaran online lewat Zoom. Tapi dari pagi sampai sore, jam 10 sampai jam 3. Ya, dipotong makan siang. Ilmu-ilmunya daging semua. Banyak, nanti Anda bisa belajar. Nah, tapi Anda juga boleh belajar dari pihak-pihak lain. Atau mau gratis dari YouTube, ya. Nah, oke, kita lihat yang ke-6. Service. Ya, ini yang terakhir. Untuk memenangkan 2022, kita harus meningkatkan layanan kita. Ya. Layanan ini berbicara melayani keluarga kita. Ya, istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak, anak melayani orang tua. Tingkatkan pelayanan kita. Di gereja, di GICC, ayo terlibat pelayanan. Layani Tuhan, layani manusia. Tetapi di dunia bisnis, kita juga harus meningkatkan customer service kita. Apa bedanya hotel bintang 5 dengan kelas Melati? Beda. Beda suasananya, turun mobil aja udah disapa nama kita. Beda ya. Duduk di kelas ekonomi dengan kelas bisnis kelas, beda layanannya. Tinggal di rumah sakit, kelas eksekutif dengan VIP, dengan kelas utama atau kelas 1 bangsal gitu, 6 orang, beda nggak layanannya? Orang berani bayar mahal untuk mendapatkan pelayanan yang baik. Bagaimana kalau kita anak-anak Tuhan selalu melayani customer kita, nasabah kita, klien kita? Kalau Anda karyawan, layani bosmu, berikan yang baik. Bos minta laporan hari Jumat, hari Jumat jangan Sabtu baru selesai, Senin, hari Rabu udah selesai. Ya, banyak karyawan susah naik karirnya karena tidak memberikan layanan yang baik. Datang kantor penyakitan, kudis, kurang disiplin, asma asal mengisi absen, ginjal, gajinya naik, kerja lamban, gimana mau dipromosi? Nggak memberikan layanan yang baik. Saya kalau punya klien, saya layani klien saya dengan baik. Gak heran dapat repeat order. Ingat, pelayananmu menghasilkan penjualan. Saya kasih tambahan tips buat di bisnis ya. Kalau customer service drop, Anda kehilangan klien, nasabah, prospek, kehilangan referral, kehilangan repeat bisnis, kompetitor menang. Kadang-kadang produk kita mirip ya dengan produk yang lain ya. Kadang-kadang jasa kita mungkin mirip dengan jasa yang lain.
Tapi kalau layananmu bisa membedakan, Anda bisa dapat orderan. Ya, belajar berikan pelayanan yang terbaik. Ya, belajar berikan pelayanan yang terbaik. Dan itu kita belajar dari gereja, dari persekutuan. Karena pelayanan itu artinya service. Ada namanya Sunday service. Ibadah minggu, melayani. Dan melayani, Yesus yang ajarin kita. Dia datang bukan untuk bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi kata melayani itu adalah kata dari pelajaran Tuhan Yesus yang kita terapkan di luar. Ya, di dunia perbankan, di hotel, di maskapai penerbangan, di bisnis, di penjualan, tingkatkan pelayananmu. Ya, pelayanan bagus, penjualan makin hebat. Penjualan bagus, layani lebih bagus lagi. Ya, dan juga layani Tuhan dan layani sesama. Ini pesan-pesan yang saya bisa bagikan di 2022, awal tahun, win the future, Anda siap 2022, survive, shifting, boleh difoto strategi, sinergi, skill set, dan tingkatkan layanan. Jangan lupa, ya, karena masa depan sungguh ada, ya, Amsal katakan. Dan jangan lupa kalau Anda mau mendapatkan banyak konten-konten yang bermanfaat, silakan follow Instagram saya. Anda boleh tanya jawab kapan aja gratis, ya. Nah, Anda juga boleh subscribe YouTube channel saya, banyak ilmu-ilmu di situ gratis juga. Kecuali Anda mau ikut training online-nya, itu ada biayanya karena kami akan mentoring Anda secara khusus dan ada WA grupnya, ya. Semoga bermanfaat sharing malam hari ini, ya, dan Tuhan Yesus memberkati.